Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung diharus lagi. Pertama-tama langsung saja disepurane dari pemerintah desa dan juga dari aparatur pemerintah yang lainnya. Pertama-tama tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya permasalahannya yaitu penambang dan dusun kebun deri. Tapi sebenarnya penambang di sini bukan penambang Kopasda saja, betul? Jadi di sini yang diusut oleh warga, yang diminta oleh warga itu bukan Kopasda saja, maaf Pak. Jadi di Sumberwulu ada 2 penambang, betul? Dan yang berhak pun di sini bukan dusun kebun deri saja, akan tetapi warga seluruh yang berada di desa Sumberwulu. Jadi itu yang perlu dicatat. Yang nomor 2 kepada Bapak perwakilan dari kecamatan, yaitu mengenai tentang masalah izin. Maaf sebelumnya kami meminta penjelasan dari Bapak Kepolisian bahwasanya apabila kita sudah punya izin, apa kita itu harus semena-mena, Pak? Jadi kayak gini, contoh kecil aja sudah. Kita punya SIM kendaraan sepeda motor, punya izin pakai helm, Pak. Sepeda lengkap, ada BPKB-nya. Terus kita berkendaraan tidak sesuai dengan aturan yang ada di lalu lintas. Kira-kira Bapak Kepolisian ini mau menangkap saya apa enggak? Mau ngusut saya apa enggak? Ini yang kecil. Masalah izin yang kecil, apalagi menyangkut daripada masyarakat warga Sumber. Terima kasih. Jadi itu kalau masalah izin. Adapun tata cara prosedur yang disampaikan oleh Kepasda, ini sekarang kita melakukan prosedurnya, Pak. Jadi kemarin kita ke kepala desa, ada rapat musyawarah, ada mediasi. Tapi di situ kayaknya diliburkan 1 minggu, gitu. Itu sudah kompak libur 1 minggu. Tapi kenyataannya 3 hari. Jadi itu yang perlu diketahui oleh Bapak Kapolres yang di Lumajang, itu di Kalipu yang ada di wilayah Sumberwulu. Itu pun semuanya tidak serta-merta. Jadi ada jalan mediasi, ada ke pemerintah, ada kita lapor ke Bapak Camat, dan juga kita lapor ke Bapak Bupati. Adapun yang disampaikan oleh Bapak pihak penambang, yaitu masalah janji-janji Kopasda. Yang pertama yaitu jalan di aspal, cuma janjinya 3 bulan, tapi permintaan masyarakat satu bulan. Tapi sebenarnya buknya di aspal dicek baru itu seharusnya, Pak. Kenapa? Karena jalan termasuk akses daripada modal bisnisnya, kan gitu. Kalau beli alat berat atau nyewa alat berat aja kuat, cuma jalan berapa kilo aja tidak kuat, kan ya? Nah, untuk jam yang sudah dibatasi, alhamdulillah terima kasih, karena memang jam 7 ataupun jam 8 banyak anak-anak kami yang pergi ke sekolah, dan juga kalau bisa jam 7, jam 12 di situ juga ada kegiatan sekolah madrasah, itu juga kalau perlu dihentikan sementara kalau memang ini sudah berjalan, ya Pak. Adapun pengobatan gratis dan ambulan, apa sudah apa belum ini pengobatan gratis? Jadi pengobatan gratis atau ambulan, fasilitas ambulan yang disampaikan oleh Bapak Kopasda ternyata masih belum, Pak. Gitu. Sebelum ya. Tidak tahu mungkin nanti gitu. Adapun siraman 2 kali sehari itu memang sudah dilakukan oleh pihak Kopasda. Tapi sebenarnya bukan 2 kali sehari yang kita ketahui. Soalnya saya juga warga Sumberwulu di sekitar itu. Mungkin 1 bulan 2 kali tidak salah. Dan juga masalah keakuran manual. Memang sebelumnya manual itu bersyukur, Pak. Dengan adanya Kopasda, manual yang sebelumnya itu dalam masa 3 bulan itu tidak bekerja, kalau tidak salah.
kebetulan ada pihak Kopasdam memberikan kerjaan itu, alhamdulillah ada pemasukan ya. Cuman di situ ada permainan juga, secara halus digesek sehingga manual tidak dapat. Kalau sebelumnya karena ada masukan dari manual kerjaan sehingga ditampung kerja, tapi setelah bekerja manual aman, akur, dari pihak Kopasdam digesek sampai manual tidak dapat lahan. Ini yang ada di masyarakat, betul ya? Itu yang perlu diketahui. Adapun jalan keluarnya, Pak, ya kalau kita ketahui dari proses awal sampai akhir, ini tidak dibaca juga sama Bapak Kopasdam, kan seharusnya alat berat tidak diizini kan gitu. Atau uang manual membatasi satu izin satu. Itu sudah keleluasaan dari para manual. Kalau sebelumnya semuanya anti alat berat, semuanya tidak mau dengan alat berat. Kenapa? Dengan manual pun kita bisa bekerja. Sipil juga bisa bekerja, koperasi juga bisa bekerja, UD pun juga bisa bekerja. Kalau tidak bisa, saya Pak yang menangani Pak, khusus manual. Adapun kalau mau cari jalan keluar, monggo alat beratnya diatur. Itu jalan keluarnya kita. Betul tak? Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua, Pak Muslimin sudah mencakup tadi sebagian, masih ada yang tertinggal? Masih ada yang tertinggal? Pertanyaannya sama? Oke, terima kasih Pak Muslimin memperhatikan ini. Kemudian Pak Ustaz Harun, sama pertanyaannya? Ada berapa poin? 1, 2? Oke, Pak Harun pilih. Mbak, kita tolong dicatat ya pertanyaannya. Langsung saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala hormat kepada Bapak Kapolres serta jajarannya, juga kepala desa Buluwang. Saya cuma mau menuntut masalah kompensasi, Pak. Kebetulan saya punya jalan, termasuk jalan menuju Tambang Kopasdam. Itu saya dengan Pak Karman atas nama saya Karman dengan Harun Komponen Selatan. Waktu itu Pak ada tugas ke rumah. Kebetulan di rumah saya ada masjid Pak, itu berjumaat di sana hari Jumat. Dan itu saya tanya masalah kompensasi. Oh iya ada Pak, tapi sampean dengan syarat menunjukkan surat kepemilikan. Ya betul, kata Kapolsek dengan Pak Samet kemarin yang ada di kecamatan. Nah, waktu itu saya ngurus Pak ke kepala desa, bisa ya Pak? Kan yang jelas surat kepemilikan dari tahun 76 itu lah apa ya, bila cara harus keputusan nyawa pelayan harta juga tidak ada Pak ya. Apalagi surat kepemilikan tidak ada. Jadi kebijakan dari Pak Bejo, BJS Pak, bukan Pak Mustaqim ya. Itu saya bikin ini, diukur Pak ya. Tanah saya dengan Pak Karman itu ya ada Pak. Saya sodorkan ke petugas waktu itu. Bersama siapa? Pak Wahid. Ya Wahid. Oh ya Pak, bagus kalau seperti ini. Tapi sabar dulu, sabar. Sampai sekarang Pak, sabar. Matur nuwun Pak Ustaz Harun. Lanjut. Ya. Ustaz Harun sudah. Kemudian Pak Muslim. Pak Muslim ngapunten, ada yang lain yang tertinggal, yang belum? Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyambung dari Ahmad tadi, mengingat Pak Kopasdam ini untuk membangun atau mengaspal jalan raya itu yang bikin jembatan itu Pak swadaya.
bukan pemerintah saja. Jadi harus dipikirkan juga bagaimana jalan keluarnya. Cukup Pak? Kayaknya tertinggal ini Surabaya. Terima kasih Pak Tinggal sekali. Oke, lanjut. Pak Misna Atul, sudah ya? Oke, enjoy. Lanjut Pak Imam. Pak Imam, ada suara-suara lagi? Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bapak-bapak semua yang hadir di sini. Saya ingin menanyakan kepada Kopasdar tadi masalah di pasar itu Pak. Apakah betul itu dari undang-undang tersebut sudah melibatkan masyarakat untuk masalah perizinan, dampak negatif dan positifnya ke masyarakat? Kalau ini Pak, kalau cuma orang-orang dari pemerintah daerah, maaf ya, katakanlah kita tutup mungkin tak tahu. Jadi dimudahkan, karena apa? Karena investor agak besar. Masyarakat dikasih uang tentunya kayak kemarin Pak. Kemarin ini ada masyarakat yang dikasih uang. Tentunya ini secara tidak langsung makanya masyarakat itu punya inisiatif berduyun-duyun ke situ karena apa? Takut timbul benturan kepada masyarakat. Secara tidak langsung yang dikasih uang senang, yang tidak dikasih ini. Nah inilah secara tidak langsung kan baru belum Bapak. Hari ini semacam ini, ya maaf Pak, itu perlu ditengok kembali dari pemerintah daerah, dari Pemda, andai kata meminta lokasi, dampak negatifnya, karena apa? Dari yang juga kan pernah banjir, pernah lahan. Apakah bisa ini menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat? Ini yang harus dicek itu Pak. Kalau mengecek itu, setidak-tidaknya melibatkan dari orang-orang setempat. Melibatkan orang. Ada kata tanggul ini kata jebol. Ya, ini dampaknya kalau banjir berusaha masyarakat yang berubah. Ini yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Ini yang perlu dievaluasi lagi. Nah Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Tarik nafas di sini, Pak. Tarik nafas dulu ya. Oke, Mas dulu. Lanjut, Pak Sutirto, Pundi Mas Sutirto. Baik, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan yang diuraikan oleh teman-teman sebagai perwakilan masyarakat. Saya hanya ingin menambahkan satu pertanyaan. Apakah masih mau dipaksakan untuk beroperasi sementara masyarakat semua ini sudah jelas tidak setuju? Kami mohon kepada bapak-bapak pejabat semuanya, mohon dievaluasi kembali. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Insyaallah dari Kopasdar, dari Pak Hadi sudah mencatat. Langsung saja langsung bisa dijawab lagi untuk tanpa saya uraikan lagi. Mungkin monggo silakan. Untuk pertanyaan pertama yang datang dari YFAD ya, itu sebenarnya bukan tangan tapi himbauan semacam apa ya, menagih istilahnya, komitmen. Jadi sekali lagi yang saya tekankan utamanya di sini masalah pengobatan dan bulan yang belum kami laksanakan. Ini saya tadi sudah menekankan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan dan kesehatan ini lingkupnya ditambah. Artinya kalau seandainya terjadi kecelakaan, misalnya waktu bekerja itu kena batu terus berjalan, terus misalnya kena mesin kakinya patah, misalnya, Pak. Ini segera kami evaluasi ke rumah sakit terdekat atau pengobatan yang terdekat, puskesmas. Namun khusus untuk penyakit berat seperti kencing manis,
kanker mungkin ginjal atau dan lain-lain cuci darah, ini perusahaan tidak pernah menjanjikan itu. Karena ini sudah adalah jalurnya khusus sendiri. Pemerintah Jokowi ini sudah menyiapkan untuk jenengan yaitu ikut BPJS. Itu Pak, untuk masalah yang pengobatan ya. Jadi saya jelaskan untuk pengobatan ini jogo-jogo kalau antisipasi kalau di lahan itu terjadi kecelakaan kerja, itu yang dimaksud Pak. Mungkin yang saya jelaskan. Kemudian Pak, untuk masalah jalan Pak. Masalah jalan memang ini sudah komitmen, saya katakan tadi waktu itu sudah kita tarik ulur sekian bulan sudah. Sehingga dari grup manualan itu memberi tempo kami itu 3 bulan untuk melaksanakan pengaspalan. Sedangkan sebentar saya jelaskan. Sebentar. Itu manualannya di Bomboneri Selatan. Saya mungkin ada Pak Kampung di sini. Jadi kami rapat di Pak Kampung Marzuki, dan hasil kesepakatan itu tertulis Pak, disimpan di Pak Kampung. Itu kami di situ sepakat untuk melaksanakan pengaspalan jalan itu 3 bulan. Makanya dalam pertengahan Januari ini sudah akan kami laksanakan, dan ternyata saudara-saudara kami ini ya katakanlah sudah menagih janji. Jadi tapi itu tetap saya laksanakan Pak untuk pengaspalan jalan. Karena memang sesuai komitmennya baru akan kami laksanakan 3 bulan. Tapi alhamdulillah sudah pertengahan Januari ini kami akan menurunkan tim dari kontraktor, artinya yang menggarap jalan itu untuk ngeker-ngeker Pak. Jadi itu Pak ya, jawaban atas pertanyaannya ya tadi. Kemudian untuk Pak Ustadz Harun, kompensasi lahan, untuk masalah alat berat yang harus ditarik kembali, tetap itu saya serahkan kepada pemerintah kabupaten. Tapi untuk yang 3 itu Pak, yang 3 yang saya yang 3 yang Kobelko sama 2 kuning yang rusak itu Pak, yang bersangkutan berjanji menarik sendiri. Sedangkan untuk Multiron itu cuma 2 Pak, yang operasi itu cuma 2 Pak, 2. Betul. Bisa dicek di lapangan 2 Pak. Yang 3 itu yang akan kami tarik Pak. Yes, itu. Jadi masalah Belgo kami juga serahkan kepada aparat, kami serahkan pada yang memberi izin. Kalau memang kami harus membersihkan itu, saya laksanakan dengan baik. Iya, makanya itu Pak. Saya legowo Pak. Kalau memang sesuai aturannya, sudahlah Pak. Saya legowo sekali. Iya. Dan berikutnya untuk nanti sudah puas ya, sama ya. Masih kurang satu lagi. Untuk yang operasional di dalam itu ada 2 kekuatan di situ. Tolong dijelaskan. Jadi Multiron sama Polsta. Jadi mohon maaf. Jadi untuk yang legal nambang di Sumberwulu, yang Kebondeli, itu ada KPP Kopasdal, kemudian ber-KSO dengan Multiron Energi. Di situ bernotaris Pak, dibubui dengan gambar Pancasila, dan itu berarti sah secara hukum. Dan untuk yang lain, saya belum tahu Pak, ya tadi. Jadi itu yang lain. Misalnya saya tidak enak menyebut nama di sini. Jenengan sudah tahu sendiri, dan itu secara internal sudah kami ada MOU untuk menarik itu. Insya Allah minggu-minggu ini saya bersih. Oke, saya janji.
Masih terjadi. Nanti kajian yang berikutnya gitu. Di mana Pak moderator bisa diberi waktu untuk merevisi. Monggo ya. Dilanjut. Oke, ya, ampun. Berikutnya dari Ustaz Harun menanyakan masalah kompensasi lahan yang dilewati oleh aktivitas pertambangan. Nah, untuk saya, untuk PT, untuk Multiro, khususnya Kopasdal, itu sudah kami laksanakan tanpa adanya pembuktian surat-surat. Yang penting di antara jenengan ini tidak gegeran gitu loh. Misalnya ini, saya kompensasi saudara A misalnya. Sebentar saya jelaskan. Ini secara umum dulu nih. A misalnya. Kemudian ada B datang Pak. Loh, Pak Multiron, apa pasal ini tangan saya Pak? Kenapa jenengan ngasih uang ke sini? Wah ini malah gegeran. Untuk itu bukan tugas saya dan wewenang saya untuk menyelesaikan masalah pertanahan ini, wangkit ini, monggo panjenengan clearkan dengan Pak Indi jenengan. Nanti desa yang punya wewenang untuk iki wae sapa, iki wae sapa. Setelah jelas, kami akan mengganti Pak. Saya buktikan bisa dipanggil orangnya kalau hadir. Itu Pak Bid, Pak Bid apa Pak Bid ya? Itu Pak Bid itu lahannya kami tambang Pak. Setiap malam itu beliaunya mengambil uang kompensasi 25.000 per feet. Kalau dapat 40 ya tinggal kalikan jenengan. 40 kali 25.000. Betul itu Pak. Saya ada Pak Bid. Bisa ditanyakan. Pak Bid Pak, itu ada kami bukti-bukti aliran uangnya ada Pak. Ini sedikit ya, mau Pak? Itu Pak. Nah, ini betul Pak. Mau ke sini Pak. Biar nggak fitnah Pak. Biar nggak fitnah. Monggo Pak Bid sini. Nah, biar nggak fitnah untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gula kabeh lahan kepada kondisi 1 hektar. Nika ben gula kontraki dan relatif ibu kulit keretan harus dikarkan sudah ibu. Nika. Kan lah Pak. Ya. Komplain masalah apa nih Kak? Tinggal komplain masalah itu oleh kita. Lepas, Pak. Oke, masuk kan kita Kesalahan Pak Bid. Jadi itu tadi hanya semacam apa Pak? Bukti bahwa kami asal jelas Pak, artinya itu nggak ada komplain dengan tetangganya gitu loh Pak. Akan saya ganti Pak. Betul ini, monggo jenengan ke kantor mengatakan ke saya, dan saya Pak ini Pak, tangan saya Pak. Saya panggil dia, saya pakomi, kemudian saya tambah. Itu saya ganti dengan 25.000 per hektar saja. Maka untuk Pak Ustadz Harun, monggo Pak, kalau jenengan memang belum dikompensasi, bisa ke kantor Pak ya. Nanti dengan saya nanti, seperti Pak Bid, jenengan terima hak jenengan. Gak usah Pak, gak usah. Kalau nanti pakai surat kesannya kayaknya saya ini berbelit-belit, mempersulit. Gak usah Pak, asal jenengan dengan tetangganya, saya tanggung jawab. Nggih, saya juga tanggung jawab. Kata-kata saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nggih.
Jadi untuk masalah kompensasi lahan, siapapun, si mawon, siapa baik, monggo boleh ke saya, asal tidak tabrakan dengan itu tadi Pak. Khawatir saya kemarin terjadi dikasih kompensasi, ternyata ini miliknya ini, gitu loh Pak. Loh, ayah kan nanti Bu, mencurigakan tanah orang timun. Ini kaki, oke nih, Pak Harun, puas Pak Harun, alhamdulillah. Untuk jawaban berikutnya, Bapak Musles, perbaikan jembatan karena swadaya masyarakat. Jadi satu paket Pak, menjaga jalan itu, mengaspal termasuk menjaga juga jembatannya. Kalau jembatan jenengan jebol, saya omongan saya itu harus jaga Pak, saya perbaiki langsung hari itu juga. Dan begini Pak, enggak yang ada ini loh Pak, yang katanya jenengan ini wekku loh Pak, bangun swadaya itu kan dengan dananya masyarakat sendiri. Kalau sampai penambang ini rusak rusak lagi, tidak kebenci, boleh kebenci Pak. Saya jamin Pak, saya jamin. Betul ini Pak, saya tidak mengambil lagi jenengan. Gitu, puas gitu Pak Muslim, masalah jembatan kami yang rawat. Makanya ditertibkan siapa nanti yang lewat jalan itu harus memang berkepentingan dengan tambang Pak. Jadi tidak fair kan Pak kalau yang jebol misalnya ngemot kayu misalnya, ngemot cengon gitu loh Pak. Kan? Oke. Makanya Pak, tambang akan ini tolong dicatat, akan menjaga jembatan jenengan. Bahkan ini yang jebol kemarin tadi malam itu, seandainya kami tidak diundang rapat ini sudah kami perbaiki Pak. Karena yang merasa tugas saya Pak, itu kewajiban kami, gitu loh Pak. Gitu loh Pak, kuat Pak Muslim. Sudah Pak, saya lanjutkan. Masalah perizinan apa ada izin dari masyarakat? Ini tadi pertanyaan dari jenengan. Itu gini Pak, masalah ini kalau memang sekali lagi terjadi ketidakpuasan, ini yang patut disalahkan bukan kami, tapi yang keluarkan izin itu. Ibaratnya, misalnya buku nikah Pak, misalnya ini, ternyata yang dinikahkan itu sudah beristri, salah. Itu kan salah siapa? Ya depannya, kawannya yang digugat melalui PT UN, Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau memang benar kesalahannya Bupati, insya Allah dicabut izin ini Pak, karena sudah menyalahi prosedurnya. Jadi bisa, saya katakan Pak, apa bisa diralat atau diperbaiki? Bisa Pak. Bahkan saya sendiri yang akan mendampingi jenengan untuk bukan Bupati. Saya tawarkan diri saya, biar benar aturannya. Pak. Ya, belum saya Pak, tidak selalu ya Pak. Itu kasus. Itu mungkin nanti yang terjadi kalau ada pengajuan izin baru Pak izin baru kan tidak menutup kemungkinan Pak di desa Panjenengan ini nanti akan ada pengajuan izin yang baru, atau kami kan ini sebentar lagi kita habis Pak, tanpa dipukul-pukul pun 2 tahun lagi kami habis Pak. Sudah Pak terima kasih masukannya jenengan, akan saya perhatikan ini, semoga berhubungan dengan saya nanti Pak untuk perbaikan ini terima kasih, itu termasuk masukan yang baik untuk masyarakat ini. Aku dulu aja ya Pak. Kemudian Pak Sutirto, Pak Sutirto, apa masih mau beroperasi sedang masyarakat tidak setuju? Ini yang bersuara satu orang jenengan,
Saya pun mendengarkan ini dan akan saya serahkan keputusan ini kepada pihak pejabat yang berwenang untuk mencabut kami. Jadi, saya akan legowo kalau memang ada rekomendasi dari Bapak Bupati, tolong Kopasdam tutup. Saya pamitan dengan. Tapi kalau nyuwun kosok bang ini, pami ini, Bupati tadi mengizinkan di sini, kalau nyuwun legowo panjenengan, kalau tadi bersama jenengan, nama begini, tetap memperhatikan kebutuhan panjenengan. Saya kira jawaban sudah saya berikan mengenai jenengan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Masih ada kesempatan lagi supaya warga ini puas. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang harus diragukan lagi. Kalau misalkan masih ada yang mau menyampaikan unek-uneknya, monggo, beliaunya mewakili dari tingkat kabupaten. Monggo, Gus, satu orang lagi, monggo, monggo. Bagaimana, Gus? Oke, monggo terakhir, monggo silakan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan waktu kepada kami. Sekarang kami minta kepada masyarakat dilanjutkan apa ditutup. Jadi keputusan dari warga masyarakat itu sudah sepakat semuanya, jenengan sudah tahu Pak. Itu ada pun tata caranya, ayo kita proses secara prosedural. Cuma di dalam secara prosedural, tolong jangan operasi. Biar kenapa? Biar tidak timbul konflik yang kedua atau berkepanjangan. Satu. Yang nomor dua, tolong dari pihak Kopasdam jangan diadu domba warga. Warga tolong jangan diadu domba. Satu, kami sudah tahu Pak, teman-teman kami juga berjalan, ada main lobby-lobby, ada main uang. Ini ada benar apa enggak? Ada uang. Itu sebenarnya sebuah pelanggaran Pak. Jadi warga kami itu seakan-akan mau dibenturkan. Jadi kalau dengan adanya ini tolong Bapak Kopasdam atau Bapak Hadi, ya yang bijak mengerti. Warga sudah sepakat tidak menerima daripada anunya jenengan gitu. Adapun hal-hal yang lain tadi itu sebenarnya omong kosong Pak. Maaf. Kenapa? Sebelum di Kebon Deli, Kopasdam ini bekerja di Kampung Renteng. Dan itu juga berjanji bahwasanya 3 bulan akan di. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih. Jadi ini sudah kesepakatan warga. Jadi mohon kepada pihak kepolisian yang telah mengayomi kami, melindungi kami minta dilindungi, kami minta diayomi, kami minta diperhatikan, betul ya? Kami minta ketegakan keadilannya, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih semua terhadap masyarakat Panen Godel ya. Karena saya orang baru di sini, ya, saya sudah salam kenal, saya Gatot Sintayong. Jadi yang saya inginkan kepada masyarakat, jangan menuntut haknya aja, kewajibannya tolong juga diperhatikan. Contohnya, sampai berang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus ada izinnya, kan gitu. 3 hari sebelum sampai melakukan kegiatan ini sampaikan melalui Kapolsek atau Polsek, terus direkomendasikan ke Polres. Nah, terus di dalam organisasi itu ada pimpinannya, jangan pimpinan semua ini. Jadi kalau nanti sampai mengajukan izin untuk melakukan
unjuk rasa, TTP nanti kita buat, tapi di situ ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Untuk mengerahkan masa ini bagaimana supaya jangan sampai ada oknum-oknum yang masuk terus sampean di adu domba. Saya rasa itu jelas ya. Tentang penutupan saya tidak punya hak ya, tapi saya hanya memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 9 itu aja. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kasat kabak di Polres, berkaitan dengan tuntutan yang penjenengan sampaikan sudah kami rangkum, ya sudah kami rangkum. Kami pun, saya selaku camat tidak punya kewenangan untuk menutup tambang ataupun mengizinkan tambang. Ya, jadi mohon bersabar. Saya akan koordinasi dengan Pak Kades, Kapolsek, dan Ramil. Kemudian saya lanjutkan kepada Bupati. Yang jelas Pak Bupati juga berkomitmen jangan sampai warga itu juga dirugikan oleh tambang. Begitu juga sebaliknya. Iya. Jadi mohon bersabar. Kami akan menindaklanjuti hal ini kepada Pak Bupati. Termasuk prosedur berkaitan dengan penghentian tambang sesuai dengan undang-undang. Kalau saya menutup tambang ini, saya juga menyalahi aturan. Ya, termasuk juga Kapolsek, Kapolres juga semacam itu. Jadi mohon bersabar. Ya, mohon bersabar dulu. Hal ini akan kami koordinasikan lebih lanjut kepada Pak Bupati. Jadi sebelum ada sebelum ada keputusan, diberhentikan dulu. Bawang ibu. Harga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dan yang lain para kasat. Saya pikir ini pertanyaan yang mudah sebenarnya, enak, yang semua orang bisa mencerna. Tinggal kalau kita banyak orang, kalau cara penyampaian khawatir salah. Tadi yang tanya, silakan nanti berkumpul dengan Pak siapa namanya? Pak Khairul ya, biar kita matang di sini, ya. Depan masyarakat, Pak. Depan masyarakat. Takut. Coba tadi pertanyaan yang pokok, ya. Biar tahu masyarakat. Pertanyaan pokok seandainya bego, ya. Bego boleh ada jalan. Kesananya kita mengerti masyarakat lah, ya. Biar didata dulu siapa masyarakat yang mau kerja.
Ya, dan khusus berburu. Minta KTP-nya dijadwalkan. Koordinatornya ya ganti. Oke. Ini cuma ini arahnya penyelesaiannya, bukan kita ngomong masuk-masuk. Ya, kita ngomong panjang aja. Ya. Masalah BU yang kedua masalah pengobatan yang sudah dijelaskan sama PT. Pengobatan dia bagaimana? Saya pikir, ya kan. Ya. Aspal silakan biar PT nanti mempercepat. Ya kan. Coba mungkin PT bisa meyakinkan silakan. Baik, kepada Bapak yang saya hormati, ya, saya sampaikan bahwa ini adalah Bapak Camat yang punya wilayah Candipuro, yang punya wilayah Candipuro. Jadi ini adalah kepanjangan dari Pak Bupati, Bapak. Jadi kaitan dengan penutupan dan sebagainya, itu kita nggak terus serta-merta, tapi punya perwakilan Pak Camat nanti bisa lapor Pak Bupati, beginilah kalau ini diambil ya, sampai seperti itu sehingga nanti ada arah yang jelas, gitu loh. Ya, sehingga saya minta tadi Pak Camat tolong dilapor Pak Bupati sehingga nanti disampaikan sama warganya. Itulah sebatas yang kita sarankan kepada Pak dan Pak Camat disampaikan, sehingga nanti arahnya adalah ada keputusan dari Pak Bupati. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Jadi mohon untuk pertemuan warga ini sudah cukup, bisa ditutup dengan doa, Bapak. Tenang dulu Bapak. Bapak di sini mau bicara damai atau bicara keras? Loh, apa? Jangan ada kekerasan di sini, Pak. Ada kekerasan, Pak. Ini kita berdiri semua, gitu loh Pak. Di sini kan kita bicarakan secara damai, Pak. Tidak memaksakan, saya tidak memaksakan bagaimana? Dulu. Ya. Kita di sini, kita di pihak polisian, itu adalah untuk menengahi masalah ini gitu loh. Kita tidak ada tendensi apapun, tetapi kita juga punya kewenangan. Itu yang perlu Bapak sampaikan, saya perlu kami sampaikan. Jadi, untuk masalah penutupan tambang Pak,
mohon maaf, tadi sudah disampaikan oleh dalam undang-undang ini. Kita berpatokan pada undang-undang ini, Pak. Kita penegakan hukum. Kita, iya Pak, saya tahu itu warga. Benar, warga punya hak, Pak. Warga punya hak, tetapi ada caranya, gitu loh. Semua ada caranya, Pak. Semua ada caranya. Gini Pak, kenapa nggak usah ngomong saya Pak? Gitu loh. Iya. Nanti Bapak sampaikan kepada yang sesuai dengan aturan ini Pak. Red, apa nga kira? Tutup! Yang banyak, warga ini banyak yang nggak kerja. Jangan! Ada pemerintah, tolong dievaluasi ulang, ditinjau ulang. Sebelum ada proses ini, tolong dihentikan dulu. Warga 3 bulan nggak bekerja. Betul! Betul! Nggak boleh! Sebelum proses hukum, sebelum dikerjakan, tolong PP hentikan operasinya. Kami tetap nekat. Warga,